Nah, apa saja perannya Bapak Ibu? Perannya banyak. Kalau tadi saya sebutkan hanya cuma jadi MC, kemudian menulis berita, kemudian mengkontak wartawan, ya, kemudian hanya mengelola sosial media, itu hanya pekerjaan teknis sebagai communication technician. Yang peran yang lainnya adalah expert prescriber, ya, kemudian yang ketiga communication facilitator, dan yang keempat adalah problem solving proses facilitator. Mungkin dari penjelasan hari ini saya bisa melihat teman-teman saya ada dokter Tita, ada dokter, kalau nggak salah ada dokter Haider ya di sini ya. Tadi bisa mengerti betapa rempongnya saya harus mengatasi persoalan-persoalan Universitas Brawijaya saat saya menjadi staf ahli rektor dalam bidang public relations, karena teleponnya nggak bisa mati 24 jam dan 7 hari, kalau perlu juga ditelepon Pak Rektor pada saat jam 2 pagi atau jam 3 pagi itu harus on. Nah, communication technician ini apa Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya kasih contoh-contohnya. Jadi memang fungsinya adalah untuk pekerjaan yang sehari-hari sifatnya teknis dan biasanya hanya menerima perintah dari atasan saja. Ada contoh-contohnya membuat press release, kemudian mengelola website, termasuk konten-konten websitenya, membuat annual report, media monitoring, ya, kemudian menjadi MC, protokoler, dan pekerjaan teknis-teknis lainnya. Termasuk juga mengambil foto pada saat kita ada kegiatan-kegiatan. Nah, yang kemudian yang sifat fungsi manajemen, yang sifatnya lebih dari skill teknik saja, ini adalah expert prescriber, di mana seorang humas harus menjalankan perannya sebagai seorang konsultan. Artinya kalau dalam level organisasi, kita ini adalah pembisiknya CEO atau pembisiknya pimpinan. Kita harus mampu mengidentifikasi masalah, kemudian merancang program, memegang tanggung jawab penuh atas implementasi program-program komunikasi yang telah kita rancang. Termasuk juga kita memberikan masukan kepada CEO, sebenarnya ada apa situasi yang sedang kita hadapi saat ini di organisasi. Boleh dikatakan expert prescriber ini kita sebagai intelnya, pucuk pimpinan begitu ya. Dan yang ketiga adalah communication facilitator, di mana humas atau PR adalah seorang pendengar yang baik, sekaligus juga penyedia informasi. Nah, ini adalah fungsi yang menghubungkan, kemudian menginterpretasi, bahkan memediasi antara organisasi dengan publiknya. Jadi orang PR seperti saya ini, Bu, Bapak sekalian, ini bagaikan jembatan, kakinya ada di organisasi dan kakinya ada di publik. Kalau misalnya teman-teman di Universitas Brawijaya banyak yang mengenal saya, ya maklum saja, karena saya akan lebih banyak sering beredar di publik, begitu ya, karena memang tuntutan profesinya, bukan karena sok artis atau sok keren atau sok cantik begitu ya Dokter Tita ya. Iya. Peran ini memang mencoba memelihara komunikasi antara institusi kita begitu, atau antara organisasi, dan komunikasinya harus dua arah, kemudian memfasilitasi juga pertukaran informasi dengan menciptakan saluran-saluran komunikasi yang diperlukan, bentuk-bentuk komunikasi yang dibutuhkan. Kalau tadi Ibu Dr. Heni memberikan kita beberapa gambar-gambar tentang poster-poster, tentang himbauan, tentang sosialisasi, itu tugasnya public relations, bagaimana caranya kita bisa mendesain dan merancang program-program itu bisa berjalan dengan benar. Bukan hanya sekedar membuat gambarnya, membuat grafisnya, tapi kita juga berpikir harus bagaimana apakah poster ini berhasil atau tidak, membuat orang bosan atau tidak, menarik perhatian orang atau tidak. Dan itu tugasnya humas. Karena kalau cuma bikin poster saja tidak perlu butuh S1 komunikasi. Siapa saja bisa membuat poster. Saya pikir saya, Dr. Tita Buha ini juga bisa membuat poster. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah seberapa efektifkahnya poster yang kita buat itu, seberapa efektifkahnya key message atau pesan-pesan kunci yang kita sampaikan kepada publik itu diterima oleh publik, dipahami, ya, kemudian juga dipraktekkan gitu. Kebanyakan kita tidak bisa menampik bahwa sejak COVID ini muncul di Indonesia, hampir setiap hari kita menerima berbagai macam sosialisasi dalam bentuk poster, dalam bentuk video, ya, dalam bentuk audio, dari keluarga, dari teman, yang sampai kadang-kadang galeri di mobile phone kita penuh dan bikin memori kita jadi kebak gitu istilahnya bahasa Jawa, dan mungkin bisa jadi WA kita jadi macet.
Dan yang terakhir adalah problem solving proses fasilitator. Nah, ini yang paling berat di antara peran-peran yang lain, di mana kita bekerja bersama-sama dengan seluruh manajer yang ada di dalam organisasi untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi. Dan praktisi humas atau public relation menjadi bagian dari tim strategis. Jadi kalau misalnya dalam rapat-rapat penting, saya mungkin bisa contohnya ya kalau di rumah sakit UB ada keputusan-keputusan penting dan sedang menghadapi masalah dengan membutuhkan tim strategis dan humasnya tidak diajak, ya tampaknya ini tidak akan bisa berjalan efektif nanti ketika pemecahan masalahnya. Karena apalagi yang melibatkan stakeholders atau publik dari organisasi kita. Karena memang PR ini memiliki kemampuan tadi, bukan hanya kemampuan komunikasi, tetapi PR ini juga memiliki kemampuan analisis skill dan critical thinking yang harus tinggi. Kemudian dia juga dibekali oleh kemampuan untuk bagaimana bisa memberikan solusi ataupun rekomendasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi.